Halo Indonesia, salam sehat. Saya akan membahas vonis hukuman yang diberikan terhadap Richard Eliezer. Nah, menurut saya, hukuman yang diberikan itu adalah hukuman yang kurang tepat, di mana hukuman itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan para terdakwa lainnya, di mana hukuman yang diberikan cuman hanya 1,5 tahun. Menurut saya ini adalah sesuatu hal yang kurang tepat. Menurut saya, kenapa? Karena Richard Eliezer adalah yang melakukan pembunuhan, yang melakukan penembakan, sehingga ada korban, sehingga ada yang meninggal dunia. Masa yang melakukan penembakan hukumannya jauh lebih ringan, jauh lebih kecil dibandingkan yang tidak melakukan kontak fisik, yang tidak melakukan pembunuhan secara langsung terhadap Brigadir Joshua. Logikanya di mana? Coba, logikanya di mana? Seseorang yang melakukan pembunuhan dengan melakukan penembakan lebih dari satu kali, sehingga mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dengan mengenaskan, tapi diberikan hukuman 1,5 tahun. Masa potong tahanan tinggal beberapa bulan lagi dan akan bebas. Coba, logikanya di mana? Logikanya itu di mana gitu loh. Kalau kita berbicara tentang sebagai justice kolaborator atau GC, tapi tak seperti itu juga hukumannya. Menurut saya sebagai masyarakat biasa. Masa orang yang sudah melakukan penembakan atau pembunuhan mengakibatkan seseorang meninggal dunia dengan mengenaskan hanya mendapatkan hukuman 1,5 tahun. Sementara yang lain hukumannya jauh lebih berat. Sekitar 15 tahunan atau 12 tahunan atau 13 tahunan. Sekalipun keluarga dari Brigadir Joshua, misalnya ibunya atau bapaknya atau ayahnya, sudah memaafkan, ataupun anggap sekalipun dia mengatakan meminta untuk dibebaskan, tapi menurut saya hukum itu tidak bisa seperti itu. Ya hukum tetap hukum. Kalau keluarga Brigadir Joshua sudah memaafkan atau bahkan meminta supaya dibebaskan misalnya, yaitu sebagai bentuk kemanusiaan, yaitu sebagai bentuk kasih. Itu nggak bisa disamakan, itu nggak bisa digabung-gabungkan dengan hukum. Dia memaafkan dan dia rela, atau ibunya Joshua rela atau ikhlas si Richard Eliezer tidak dihukum atau bahkan dibebaskan misalnya, tetapi hukum itu, para penegak hukum harus tetap memberikan hukuman, itu nggak bisa disangkut pautkan. Ya kalau hukuman yang berlaku di Indonesia, misalnya hukuman pembunuhan berencana, yaitu hukuman mati, dan hukuman seumur hidup, ya itu harus dijatuhi. Apakah si Richard Eliezer ini termasuk dari pembunuh berencana atau pembunuh yang diperintah? Kalau dia diperintah berarti sudah direncanakan, sudah ada rencana, karena bentuk perintah. Kalau ada bentuk perintah berarti rencana. Sekalipun itu dikatakan atas dasar paksaan, atas dasar perintah atasan, tetapi perintah itu kan adalah perintah yang salah, perintah membunuh,
bukan perintah menjalankan tugas sebagai fungsi sebagai Polri, bukan fungsi, bukan sebagai tugasnya sebagai Polri yang sesungguhnya, tetapi ini kan diperintah membunuh. Berarti melakukan tindakan kesalahan, bukan di jalur fungsinya sebagai seorang penegak hukum, sebagai anggota Polri, bukan. Tetapi ini adalah perintah pribadi. Kalau perintah pribadi dilakukan dengan kesalahan, dengan melakukan pembunuhan, membunuh ya salah. Membunuh teman sendiri, membunuh atau menembak orang yang bukan penjahat, temannya sendiri, yang sudah dikenal dia sendiri, logikanya di mana? Ya seharusnya si Richard Eliezer tetap diberikan hukuman tidak seringan itu. Tidak sekecil itu hukuman yang seharusnya yang harus diberikan terhadap Richard Eliezer. Walaupun seperti yang dikatakan itu, dia sebagai justice kolaborator, tapi tidak sekecil itu juga. Coba, ini akan menjadi di kemudian hari yang menurut saya akan menjadi efek buruk untuk kedepannya, untuk hukum di Indonesia ini kedepannya. Bagaimana nanti kalau ada orang yang memerintah orang lain, ada orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan seperti itu. Misalnya diberikan uang, dan apabila kebetulan kasus itu terungkap, maka dia mengatakan dirinya sebagai disuruh atau diperintah, dan dia akan mengungkap siapa yang menyuruh dia, dan dia mengatakan dia akan menjadi sebagai justice kolaborator. Bagaimana kalau ada nanti peristiwa-peristiwa seperti itu? Apakah tetap akan, maka hukuman ini akan menjadi hal yang kontroversial. Saya rasa hukuman itu adalah hukuman yang kurang tepat, sangat kurang tepat. Seandainya pun seperti yang dikatakan oleh para netizen, keluarga korban aja sudah memaafkan. Ini nggak masalah. Sekalipun keluarga korban tadi sudah memaafkan dan bahkan ingin bebas, meminta supaya dibebaskan, itu di ranah yang berbeda, yaitu sebagai bentuk kemanusiaan atau sebagai bentuk pengampunan dalam hal pribadi. Tetapi kalau hukum ya tetap hukum. Penegak hukum harus menjalankan fungsinya, harus tetap berada sesuai dengan undang-undang. Undang-undang di Indonesia itu seperti apa? Kalau pembunuh berencana, hukumannya seperti apa? Pembunuh spontanitas, hukumannya seperti apa? Nah, sekalipun pengacara dari Brigadir Joshua, Kamarudin, mengatakan ingin diberikan hukuman di bawah 2 tahun, itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah di hal seperti itu. Kamarudin Simanjuntak tidak salah dengan hal seperti itu, tidak salah. Meminta supaya Richard Eliezer dihukum di bawah 2 tahun. Tetapi, undang-undang ada nggak yang mengatakan bahwasanya dengan permaafan, dengan kata maaf dari korban, dari keluarga korban, apabila sudah dimaafkan, maka boleh diberikan hukuman yang ringan, atau misalnya diberikan kebebasan. Ada nggak di undang-undang seperti itu? Kalau di undang-undang tidak ada seperti itu, kalau tidak ada pasal-pasal seperti itu, apa yang diminta oleh
pengacara korban itu tidak boleh diterapkan di putusan. Berbeda. Apapun yang diminta oleh keluarga korban sudah memaafkan atau bahkan meminta supaya tidak dihukum atau dibebaskan saja, ya itu sah-sah saja. Tetapi di dalam hukum itu tidak boleh dilakukan. Hukum tetap hukum. Hukum harus dijelaskan. Hukum itu harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang ada. Kita menghargai, kita memang sangat menghargai apa yang sudah diupayakan oleh siapa namanya, Richard Eliezer. Dia mau sebagai justice kolaborator, ya, GC. Apabila dia sudah mau sebagai GC, memang sesuatu hal yang nilainya positif, membantu mengungkap fakta itu supaya terang benderang. Itu kita akui, itu kita acungkan jempol. Tetapi bukan dengan diberikan hukuman yang seperti ini. Menurut saya, yaitu 1,5 tahun. Dia dihargai sebagai GC, minimal hukumannya sama dengan para terdakwa lainnya. Misalnya Ricky, Kuatmaruf. Ricky dan Kuatmaruf secara kontak fisik kan tidak ada melakukan pembunuhan. Yang melakukan penembakan itu adalah Richard Eliezer. Jadi seandainya pun hukuman mereka disamakan, sudah merupakan keuntungan yang besar sama Richard Eliezer. Seandainya Richard Eliezer diberikan hukuman 15 tahun penjara, itu adalah sesuatu hal yang sudah menguntungkan sama dia sebagai justice kolaborator. Itulah upah dia sebagai justice kolaborator. Bukan hukuman yang jauh drastis, 1,5 tahun. Dipotong masa tahanan kurang lebih 6 bulan. Tinggal berapa bulan lagi? Bebas. Pembunuh loh. Ini pembunuh. Dalam arti menembak. Sekalipun apapun itu alasannya. Apakah karena dia diperintah atasan dalam keadaan terpaksa. Tapi tidak seperti itu juga. Saya rasa lebih tepat hukumannya 15 tahun atau paling tidak 8 tahun. Nah, kalau ini 1,5 tahun, logikanya di mana? Aturannya dari mana? Saya bukan ahli hukum. Tapi menurut saya ini adalah sesuatu hal yang janggal, ya. Sesuatu hal yang sangat janggal. Jadi mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan ada dalam hal peristiwa ini ada koreksi. Bisa dikoreksi ulang putusan tersebut. Yaitu ada lagi tahap-tahap langkah-langkah selanjutnya. Ya mungkin bisa dilakukan banding. Ya. Bisa dilakukan banding oleh jaksa. Karena saya dengar-dengar ada tuntutan jaksa itu katanya sih. Saya mendengarkan dari pernyataan Hotman Paris. Tuntutan jaksa itu minimal 2/3 kalau tidak salah. Jadi 1,5 tahun itu tidak ada 2/3 karena dituntut 12 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menuntut 12 tahun penjara. Yang diberikan hukumannya cuman hanya
1,5 tahun yang diberikan hakim. Berarti 2/3 dari tuntutan jaksa itu tidak ada. Berarti tidak memenuhi. Berarti di sini jaksa bisa meminta untuk atau jaksa bisa mengajukan banding ke tingkat yang di atasnya, ke tingkat berikutnya. Saya kurang tahu habis dari pengadilan negeri, langkah selanjutnya saya kurang tahu. Saya bukan ahli hukum. Jadi saya rasa biar berkeadilan, biar adil, itu putusan harus dikoreksi, harus ditinjau kembali. Bukan saya benci sama Richard Eliezer, tidak. Saya tidak ada hubungan apapun, saya tidak ada urusan apapun. Tetapi saya sebagai rakyat Indonesia punya hak untuk memberikan pendapat, punya hak untuk memberikan komentar. Biar hukum kita jelas, biar hukum kita semakin baik ke depannya. Jadi saya harapkan, saya salah satu rakyat Indonesia menginginkan hal ini ditinjau kembali. Ya, jikapun nanti seandainya Richard Eliezer putusannya ini diajukan banding dan diberikan vonis hukumannya nanti seandainya 2/3 dari tuntutan jaksa tersebut, saya rasa Richard Eliezer harus legowo untuk menerima hal itu. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sudah didiskon. Kenapa saya katakan didiskon? Yaitu karena dia sudah mau sebagai justice kolaborator tadi, sudah mau sebagai GC. Seandainya pun dia dipenjara 5 tahun, ya itu hal yang sah-sah saja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Daripada dia dihukum hukuman mati atau hukuman seumur hidup, coba. Jadi walaupun banyak para netizen mendukung, saya tidak tahu pola pikir dari para netizen ya. Pola pikirnya di mana gitu loh. Bagi netizen yang pro, pola berpikirnya seperti apa saya kurang tahu. Tetapi kasus ini tidak bisa dikatakan hanya karena berdasarkan sudah memaafkan, sudah ikhlas. Karena ini adalah sudah konsumsi publik, sudah seluruh Indonesia tahu. Saya rasa kita sebagai rakyat Indonesia, ya, mungkin yang setuju dengan pernyataan saya, tidak akan kecewa kalau cuma hanya diberikan hukuman 2/3 dari tuntutan jaksa tersebut. Walaupun dipenjara 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya terima saja, jalani. Itu juga sudah bentuk dari hukuman yang diringankan jika seperti itu dibuat. Ini malah 1,5 tahun. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya hukum di Indonesia semakin lebih baik. Salam sehat. Salam NKRI.